Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Nabi dipanggil oleh Allah, tetap saja sampai sekarang Nabi besar. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa itu ada kepribadian yang luar biasa, suri tauladan yang benar-benar, yang menyatakan bukan manusia Allah. Ini salah satu yang membuktikan keberhasilan perjuangan dan dakwah Rasulullah. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya cinta Islam, saya cinta kamu ya Rasulullah, tapi saya masih belum bisa meninggalkan ini. Apa? Berzina, mabok. Kira-kira ngedenger gitu langsung angkat kaki nggak kita? Tonjok langsung ya. Kata Rasulullah bahasa, kata Rasulullah, tidak apa-apa asal kamu siap berjanji dengan aku. Penting kamu dari sekarang berjanji tidak akan berbohong. Cuman itu kata dia, ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau hidup ini yang menentukan kita, semakin susah di dunia ini. Coba nih misalnya hidup ditentukan oleh manusia. Ada nggak manusia yang menentukan hidupnya miskin? Berarti kan semua kaya semua kan? Berbagai sedekahnya ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih bisa hadir untuk sama-sama kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama adalah tentu sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu, hari Minggu ya, kita diingatkan bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak Rasul yang diagungkan, tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi yang lain itu dipanggil langsung nama, tapi Rasulullah itu yang dipanggil bukan nama. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, itu bukan ya Muhammad. Berbeda dengan Musa, berbeda dengan Adam, berbeda dengan Zakaria. Makanya dari sekian banyak Nabi yang sering kita ucapkan hanya satu kata besar, yaitu Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi lain gitu? Kali Pak ini pernah nyebut gitu Nabi Ibrahim, Nabi besar, enggak kan? Nah pertanyaannya ini,
kata besar ini juga kadang dibawa oleh manusia. Iya kan? Kita sering juga dengar orang besar gitu kan. Bener gak? Di sini ada orang besar gitu? Iya. Cuman besarnya itu dibatasi waktu itu. Jadi bedanya dengan yang kita ucapkan Nabi besar, kata besar itu berbeda dengan orang yang sering ngomong orang besar. Orang besar itu orang yang dibatasi waktu. Kenapa? Karena beda yang membesarkannya. Ketika kita bilang Nabi besar, bukan besarnya karena kita yang setiap tahun misalnya kita adakan peringatan Maulid, kita baca ini, baca itu, baca raud dan sebagainya, bukan karena kita yang besarkan. Berbeda dengan orang-orang besar yang ada di Indonesia atau di dunia ini. Kadang karena jabatan, ya kan? Karena punya kekuasaan. Kalau kekuasaannya udahan nggak besarnya? Besarnya udahan. Nabi dipanggil oleh Allah, tetap saja sampai sekarang Nabi besar. Itu. Ada juga karena orang banyak duit aja, kaya gitu, oh orang besar lewat. Tapi ketika bangkrut, kecil lagi. Ini bedanya nih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dibesarkannya bukan oleh kita, oleh umatnya. Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah sudah besarkan, maka tidak mungkin ada yang mampu menghinakan dan mengecilkan. Tapi kalau Allah hinakan, kalaupun sedunia ini berusaha membesarkan, tetap hina. Nah karena itu jangan salah, kalau mau nyender itu, mau bersandar jangan sama manusia, bersandarlah sama Allah itu. Nah sekarang kan jelas tuh, Nabi yang paling agung, yang Nabi besar adalah Nabi Muhammad SAW. Tugas kita oleh Allah disuruh ngikut itu, suruh mencontoh. Nah ini banyak ayat yang bicara ini kan. Yang nyuruhnya bukan manusia. Tapi kenapa orang lebih senang mencontoh manusia ketimbang mencontoh Nabi Muhammad? Kenapa? Kalau dibaca itu kan ada laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa itu ada kepribadian yang luar biasa, suri tauladan yang benar-benar, yang menyatakan bukan manusia, Allah. Jadi kalau bapak misalnya, saya nggak mau nyontoh karena nggak tepat, salah alamat. Karena pribadi beliau adalah pribadi yang sangat lengkap. Jadi kalau kita bilang, wah saya profesinya ini, berarti nggak cocok nih, salah. Kalau misalnya ada seorang mubalik misalnya, Nabi juga mubalik tuh. Tugas Nabi apa? Menyampaikan Islam. Bukan mubaliknya nyanyi, bukan. Tapi menyampaikan Islam. Itu harus nyontoh gitu. Jadi dia Nabi besar itu. Nah sekarang apa yang diikutinya gitu? Kalau kita baca di sini kan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu yang membuktikan keberhasilan perjuangan dan dakwah Rasulullah itu. Jadi akhlaknya. Ini kalau kita bicara akhlak kayaknya jauh banget akhlak kita itu. Bener gak? Kira-kira Bapak kalau di apa tuh? Ini misalnya Bapak jalan gitu, tiba-tiba ada yang ganggu Bapak. Bapak senyum apa marah? Ini kan Bapak suruh nyontoh Nabi nih. Bapak lagi jalan diganggu gitu. Bapak masih senyum apa marah? Jauh ya. Abu Jahal itu. Abu Jahal ini, kalaupun dia percaya Nabi itu gak pernah berbohong, ketika sahabat-sahabat mengadakan musyawarah minta untuk memberikan gelar kepada Nabi Muhammad pendusta, Abu Jahal yang protes. Gak bisa kata Abu Jahal, karena dari kecil dia mah benar, jujur. Dari kecil udah dibilang alamin. Tapi kenapa Abu Jahal gak ngikut gitu? Nah, iya kan? Padahal dia yang ngomong. Ini ada kata bangsawan. Gengsinya luar biasa. Karena dia bangsawan, jadi kalau ngikut kayaknya begitu. Makanya tetap kekeh kalau bahasa orang nama. Tapi akhirnya apa? Dia minta kepada masyarakat yang ada di situ itu bagaimana cara menghancurkan Nabi Muhammad.
Nah, cara menghancurkan itu bukan berarti harus membunuh, bukan. Jadi setiap nabi misalnya mau melaksanakan dakwah, mau ke masjid, disuruh sama Rasulullah, sama Abu Jahal itu orang bisa membuang kotoran, melempari kotoran, bisa meludahi. Ada sahabat yang setuju tuh. Bukan sahabat Rasul, tapi sahabatnya Abu Jahal. Dia bilang apa? Ya udah kalau gitu nanti saya ganggu lah. Nah, setiap Nabi ke masjid diludahi, tapi Nabi nggak pernah ngambek, senyum aja. Kita di sini kadang-kadang nggak ada yang ludahin juga nggak ke masjid ya, bener nggak? Yang ludahin nggak ada tapi nggak ke masjid, tetap aja. Besok datang lagi, diludahi datang lagi. Tapi hari ketiga yang ludahi nggak ada, Nabi nanya, nih kemana orang? Nah kira-kira nih. Orang setiap Bapak lewat, Bapak diganggu. Hari pertama diganggu, hari kedua diganggu, hari ketiga tidak diganggu. Orangnya nggak ada. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah bukan? Alhamdulillah ya. Nabi malah nyari nih orang kemana gitu. Coba Pak. Ini akhlak beliau nih. Makanya di dalam Al-Quran ini disebutkan tuh. Wa innaka la'alla hulukin nadim. Akhlaknya bukan kelas gitu. Kelas yang luar biasa. Itu. Jadi kalau kita lihat keagungan, ini bagaimana akhlaknya beliau itu. Itu disakiti seperti itu pun beliau nggak pernah marah. Makanya di sini yang kalau bahasa Nabi itu orang hebat tuh bukan orang yang jago berantem. Ini bahasa Nabi nih. Orang yang hebat tuh bukan orang yang jago gulat, bukan. Tapi orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah gitu. Makanya diludahi nggak marah-marah dia. Nah hari ketiga nggak ada, justru dia cari orangnya. Pas beritanya sakit, dia cepet sholat. Setelah itu dia pulang, lalu dia bawa kurma, roti, dilihat yang sakit itu. Pertanyaannya, kalau kita disakiti orang, tiba-tiba berita kemudian orang itu yang nyakiti kita sakit, kita mau tengokin nggak dia? Kan Bapak mau ngikut Nabi. Kemarin kan dibahas tuh. Kita turunnya suruh ngikut ya kan? Rasanya pas ngedengar dia sakit aja, syukur loh. Ya kan? Coba ini kayaknya sepele kan? Ini sebenarnya akhlak beliau ini. Ini luar biasa. Bahkan pernah sahabat yang mengabdi, berbakti 10 tahun, tinggal bersama Rasulullah itu, Rasul sekalipun gak pernah bilang kata Coba luar biasa. Ini akhlak yang luar biasa. Ini nanti hadis-hadis sahih yang ada ini. Ya. Ini akhlak yang harus kita lihat. Yang pertama, yang kedua. Ini cara Rasulullah itu menyikapi hal-hal kayak gitu itu. Makanya ketika kita disuruh mencontoh Rasul, apa yang kita contoh? Kalau kita bicara mau itu bagaimana? Dan Rasul berhasil dalam dakwah itu dalam hal apa? Ternyata yang menunjang salah satunya adalah akhlaknya. Kenapa? Karena akhirnya orang yang benci kepada Rasulullah itu ujungnya masuk Islam. Setelah dikunjungi Rasulullah itu. Ini kan berhasil dalam berdakwah itu. Ya, dia tidak pernah membenci. Makanya ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia. Ini kalau kita nih Pak jujur, bicara akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama, kayaknya belum nyampe akhlak kita nih. Ya kan? Ini kan ada akhlakul karimah ilallah, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada manusia. Nah ini kalau kita lihat. Nah yang kedua itu, bahkan nih pernah barangkali setiap penceramah mungkin ya pernah menyampaikan. Ketika Nabi didatangi oleh orang brengsek saja, itu cara menyambutnya, menghadapinya Nabi buat luar biasa, tenang, baik. Bapak nih kira-kira di sini ada preman gitu. Bapak udah tahu lah paling jahat di kampung ini misalnya. Tiba-tiba dia datang ke rumah Bapak bukain pintu apa enggak? Ini kita habis maulidan kemarin nih. Iya kan? Jadi ada dijelaskan itu ketika Nabi didatangi ini, bahkan ke satu saat Nabi ketemu tokoh Quraisy yang bahasanya benar-benar menyakitkan, Nabi enggak jawab dengan kasar. Ya, jadi ketemu tokoh Quraisy di jalan itu, dia bilang assalamu alaika.
bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau bahasa Padannya apa? Mampus lu. Kira-kira Bapak ketemu nih, kita lewat sama orang itu, mampus lu. Kira-kira kita mau gimana? Ngambek juga kan? Nabi enggak, alaika aja. Yang ngambek malah istrinya. Siti Aisyah yang ngambek itu. Apa kata Siti Aisyah itu? Alaika samu wa laknatullah alaika tuh. Yang modar tuh lu, yang dilaknat Allah tuh lu. Kata Rasul, jangan begitu. Itu enggak marah-marah. Kayaknya kita belum kuat ya Pak. Iya kayaknya belum kuat kita nih. Makanya kita ayo terus kita belajari gitu. Itu yang kedua. Nah ketika seseorang yang mau menyatakan Islam, ini orang brengsek, katakan dia, boleh nggak aku masuk Islam? Boleh kata Nabi. Kalau gitu ya sekarang aku masuk Islam. Aku baca 2 kalimat syahadat. Setelah selesai baca 2 kalimat syahadat, apa dia bilang? Oh sekarang saya sudah Islam. Bagus kata Rasulullah. Tapi begini Rasulullah. Sekarang kan saya sudah Islam, tapi saya masih nggak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya. Apa kebiasaan kamu? Ya lacuran kata dia. Minum, nyuri. Nah kira-kira orang udah begitu ngomong sama bapak-bapak, kira-kira langsung ngambek nggak? Coba ini dialog ini antara pemuda masuk Islam dengan Rasulullah. Udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya cinta Islam, saya cinta kamu ya Rasulullah, tapi saya masih belum bisa meninggalkan ini. Apa? Berzina tuh. Mabok. Kira-kira ngedenger gitu langsung angkat kaki nggak kita? Tonjok langsung ya. Kata Rasulullah, baksa, kata Rasulullah, enggak apa-apa asal kamu siap berjanji dengan aku. Berjanji apa Rasul? Enggak banyak, satu aja, yaitu apa? Yang penting kamu dari sekarang berjanji tidak akan berbohong. Cuman itu kata dia. Ya nggak apa-apa deh kalau gitu mah. Nggak dilarang. Jangan berhenti ini, jangan begini. Enggak kata Nabi, yang penting mulai saat ini kamu nggak usah bohong. Coba, nggak dikata-kata jangan mabuk ya. Jangan enggak. Kata dia, ternyata Islam gampang ya. Aku udah begini, tapi Rasul kok nggak ngambek gitu. Ini etika yang luar biasa itu. Nah ujungnya setelah dia mengucapkan itu dan siap dia tidak akan berbohong lagi, dia baru pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia udah ajak ke rumahnya, masuk ke kamar, tiba-tiba ingat di kepalanya. Seandainya aku melakukan ini, lalu aku ketemu Nabi, berzinakah kamu? Aku kalau bilang iya, kena hukuman. Kalau enggak berarti aku berbohong. Padahal aku tidak akan berbohong. Akhirnya disuruh keluar lagi tuh perempuan. Coba, nggak ngelakuin kan? Kalau dari awal Rasul marah, jangan-jangan dia nggak jadi masuk Islamnya itu. Terus yang keduanya, ketika dia mau mencuri, sudah mau ngambil, ingat lagi. Kalau aku mencuri nanti dipotong tangan. Kalau aku bilang iya. Kalau seandainya aku bilang enggak, berarti aku berbohong. Enggak jadi lagi. Nah dari situlah dia menghadap Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah, dia bilang, permintaan kamu itu hanya satu. Ternyata satu ini pokoknya ya Rasulullah. Itu luar biasa. Kalau dari awal udah diambekin, mual bener tuh orang ini. Oh berarti ini akhlak yang dikedepankan. Ya alhamdulillah kalau di sini akhlaknya udah bagus ya kan. Nah, kalau dalam bahasa Quran di sini disebutkan wa innaka la'ala hulukin nazim tuh. Dan sesungguhnya kamu kata Allah benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Itu dalam surat Al-Qalam di sini ayat keempat. Ya, kemudian dalam surat Ali Imran wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Terus kata Rasulullah an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Ini Anas ini orang yang berbakti, tinggal kalau bahasa kita itu apa? Menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Ini dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, apa kata Anas? Rasulullah itu ahsanan nasi khuluqan, adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasul berarti bagaimana akhlak kita? Yang pertama akhlak kita bagaimana kepada Allah,
Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Nah ini yang kepada Allah nih. Berarti kita harus ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Misalnya Allah menakdirkan sesuatu buat kita, dan yang ditakdirkan itu malah narzu, dan kita tidak pernah mengharapkan. Misalnya apa tuh? Nggak sesuai dengan cita-cita dulu apa Pak? Cita-citanya. Punya cita-cita nggak dulu? Nggak ya? Kira-kira dulu lagi kecil milih kaya apa miskin? Kaya ya? Tiba-tiba kan kepengen kaya. Ditakdirkannya miskin, malah narju kan? Berarti bukan harapan kan? Kira-kira menyikapinya bagaimana? Kan yang ditakdirkan Allah itu misalnya sesuatu yang kita nggak harapin gitu. Kalau kita benar-benar punya akhlak yang baik kepada Allah, apa katanya itu? Tugas kita apa? La buddalana nardo bidzalika, kita harus ridho. Kita harus rela, nusallimu amro ila Allah. Kita serahkan semuanya perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasbiru ilaih. Dan kita bersabar. Kenapa? Ingat, kalaupun kita teriak-teriak A B C D, yang menentukannya bukan kita. Kalau hidup ini yang menentukan kita, semakin susah di dunia ini. Coba nih misalnya hidup ditentukan oleh manusia. Ada nggak manusia yang menentukan hidupnya miskin? Berarti kan semua kaya semua kan? Terus Bapak mau sedekahnya ke siapa? Repot nggak? Allah yang menentukan kan begitu. Jadi kalaupun misalnya ditetapkan seperti itu, ya kita lapang dada tuh. Walaupun kesulitan yang kita hadapi, tetap saja katanya apa? Lisan kita, hati kita tetap mengucapkan raditu billah. Saya ridho kepada Allah. Li'annahu wa rabbi, karena dia adalah Tuhanku. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah ridho, sudah menerima apapun menjadi ketetapan Allah, tidak ada kegalauan di dalam diri. Yang ada ketenangan. Kenapa kita sering galau? Jangan-jangan banyak ngaridonya. Kenapa seakan-akan hidup ini kita yang menentukan, padahal hidup ini bukan kita yang menentukan. Hidup ini Allah yang menentukan. Jadi kalau kita mau mengikuti maunya Allah, ya sudah. Kalau kita maksa, bagaimana Allah suruh mengikuti kita, ya tambah menderita. Kenapa? Karena yang tahu segalanya hanya Allah. Jadi ngikutin yang tahu aja. Ini kadang-kadang ngikutin yang nggak tahu, makanya jadi banyak keder ya kan. Makanya supaya nggak keder, kata Allah apa? Ikuti Nabi Muhammad. Suri teladan yang baik. Dan hidayahnya, hudanya itu adalah Quran tuh. Suruh ngikut aja kita, ketemu nanti tujuannya. Tapi ketika nolak ya udah nggak ketemu-temu itu. Ya. Lalu bagaimana akhlak kita sama manusia, sesama makhluk Allah? Satu, menahan diri dari hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Dua, mau suka memberi. Yang ketiga apa katanya? Nah ini. Nih yang ketiga nih, wajah selalu berseri-seri. Ya. Itu yang tadi itu Nabi walaupun diludahi terasa senyum, sampai-sampai kata Nabi apa? Tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Senyum kita saat itu sedekah tuh. Ya, tapi jangan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi Bapak senyum terus, jangan. Khawatir ya. Nanti anak Bapak bingung. Ya dari pagi sampai siang sampai sore senyum aja di depan rumah, nggak ada orang juga. Ngeri ya. Nah, itu nggak sehat berarti. Nah, ini ketemunya kita harus senyum. Maksudnya katanya apa? La yuzi ghairuhu. Jadi tidak menyakiti orang lain bisa bil lisan. Ini, bisa bil lisan. Bisa juga dengan perbuatan. Ini ada nih nanti kaitannya nih, misalnya bagaimana kita misalnya menyakiti orang itu kan bisa aja merampas.
Apakah ada harus dimaafkan orang itu atau tidak dimaafkan? Nanti ada dua tuh. Kan ada dalam Quran tuh bagaimana perintah kita disuruh fa'fu anhum. Ada lagi wa'afina anin nas gitu kan. Ada orang yang memang layak untuk dimaafkan, ada yang tidak layak untuk dimaafkan. Nah misalnya begini Pak. Talqin Nabi itu istilahnya diludahi, ya tetap Nabi tenang, senyum. Misalnya nih, kita punya teman tuh zolim sama kita. Ini menurut Bapak mau dimaafin apa enggak? Ntar nanyanya zolimnya apa dulu tuh gitu. Dia merampas harta kita misalnya, ya. Apakah ini layak dimaafkan? Padahal katanya dalam hadis itu salah satu akhlak penghuni surga adalah memaafkan orang yang menzoliminya. Tapi ada yang menzolimi ini tidak layak untuk dimaafkan, ada. Misalnya orang ini memang nakal, orang ini jahat, lalu dia merampas. Itu tidak layak. Kenapa? Karena ada Quran yang berbunyi itu, fajaza'u sayatin sayatun misluha. Jadi balasan orang jahat ya udah jahat itu. Kenapa? Karena dimaafkan belum tentu menjadi perubahan untuk dirinya. Bisa dia semakin jahat. Tapi orang ini punya akhlak, tiba-tiba nafsunya luar biasa di dalam dirinya sehingga dia misalnya nyakitin bapak tuh. Memang bukan orang jahat. Dia orang baik. Nah, ini orang yang layak untuk dimaafkan. Gitu. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada akhlak Rasulullah itu, ketika ada satu pengumuman besar, semua sudah berhijrah, gitu kan? Nabi pun sudah meninggalkan kota Mekah. Apa kata tokoh-tokoh Quraisy? Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, aku kasih hadiah 100 ekor unta. Ya, yang ngejar siapa? Suraqah kejar gitu kan. Nah, sudah mendekati, Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, orang yang di belakang kamu yang mengejar kamu adalah orang yang ingin membunuh kamu. Tiba-tiba Suraqah jatuh karena kudanya itu terpreset, dia jatuh. Kira-kira kalau Bapak dikejar gitu sama musuh, dikasih itu orang membunuh, tiba-tiba jatuh, Bapak mau ngomong apa sama orang itu? Hah? Nah, Pak Haji Buran kira-kira ngomong apa itu? Itu keluar dari mulut Rasul nggak kayak kita ya. Kata Rasulullah, Suraqah lain kali kalau naik kuda hati-hati. Jauh ya Pak, ini luar biasa nih. Akhirnya apa? Dia siap menjadi petunjuk jalan. Kata Rasul, nggak usah, kembali aja. Nggak ada dendam gitu. Nah berarti dendam tuh tidak mencerminkan akhlak yang baik. Nah ini yang harus kita, nanti kaitannya kalau dendam berarti salah manusia, berat nih. Maka nanti ada kaitannya dengan taubat itu. Ya. Nah ini. Wan Anas wa anhu qala ma masitu di bazan wala hariron alyana min kabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samantu rohiyatan qatun atyaba min rohati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Kata Anas ini, saya tidak pernah menggang namanya beludru itu, juga tidak pernah menyentuh yang namanya sutra lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Tangan kita mah kasar ya. Ini dia bayangin tuh, ini lebih lembut dari sutra. Walaqad hantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin, dan saya berbakti mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Pamakola likotun upin, itu selama 10 tahun Rasulullah nggak pernah bilang, kira-kira nih Bapak, ada orang yang bantu Bapak ya, sudah 2 tahun pernah bilang nggak gitu. Ini maksudnya apa nih, kok nggak pernah ngomong gitu? Artinya nyaman-nyaman aja. Sampai kata Anas nih, dia bilang begini,
Wala qala lisain ba'altuhu lima balu, dan nggak pernah dia mengatakan sesuatu yang pernah aku lakukan. Bilang begini, kenapa kamu melakukan itu? Nggak pernah Rasulullah. Artinya apa? Selama dia melakukan ini hasil ijtihadnya itu nggak pernah dikomplain sama Rasulullah. Kalau dia belum melakukan sesuatu, Rasul nggak pernah bilang kenapa nggak kamu lakukan itu. Artinya apa? Oh, dia bergaulnya baik. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kalau sudah begini merasa aku. Jarang bilang kami. Benar nggak Pak? Ini kalau sering aku, nyari teman rada susah. Benar nggak? Sampai ada bahasa level dan tidak level. Benar. Karena akunya itu. Ini Rasulullah dengan namanya Anas bin Malik. Itu tangannya lembut, bahkan apa, badannya aja sangat aromanya sangat harum itu Rasulullah SAW. Ini hadis yang luar biasa. Ini riwayat muttafaqun alaih. Ya. Wala lisai'in lam af'alhu ala fa'al takaza tuh. Jadi kalau misalnya dia belum melaksanakan ini, kenapa kamu enggak Rasulullah itu? Ini menggambarkan bagaimana pergaulan yang sangat bagus. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah merasa aku nih begitu. Itu. Karena kalau kita sudah merasa misalnya seseorang kita merasa lebih gitu dengan orang ini, rasanya kita nggak akan pernah tahu yang namanya kekurangan kita. Ya kadang-kadang susah juga duduk barengnya gitu maksudnya. Karena merasa lebih gitu. Mudah-mudahan kita nggak pernah merasa lebih lah. Ya. Kemudian akhlak beliau, akhlak Rasulullah itu disebutkan adalah Al-Quran. Dan Rasul beradab dengan Al-Quran itu. Wa yuti'u jami'amrahu. Dan dia taati semua perintahnya. Dan dia tinggalkan semua larangannya. Jadi kalau kita mau mencintai Rasulullah, ya taati. Sampai kata kan atiullah wa ati Rasul itu. Kita disuruh taat kepada Allah juga kepada Rasul. Kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya kan, kalau seorang mau cinta tapi nggak ngikut kan keder. Di kita kan ada ngaku, saya Tuhanku adalah Allah. Tapi dia nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ini orang keder. Ya, ada emang? Oh ada. Di dunia apa di Indonesia? Di Indonesia banyak. Ya. Nah kemudian di dalam ayat yang lain lanjutan dari awal kaziminal ghaiz itu kalau kembali kepada awal yang sering pernah kita bahas tuh. Wasari ulama biroti mirrobikum wajanatin ardua samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ini kaitan dengan ketakwaan. Makanya ketika ditanya itu yang banyak menyebabkan kita masuk surga itu salah satunya apa? Takwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan juga berakhlakul karimah. Nah ketika orang benar-benar punya ketakwaan dalam dirinya, punya akhlak yang baik, insya Allah hidup ini damai sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa kemarin itu disebutkan dengan keagungan ini? Ya itu tadi karena akhlaknya juga Al-Quran. Dan itu yang membesarkannya adalah Allah. Artinya apa? Ini contoh yang benar, kamu gak akan salah jalan. Jadi kebenarannya dijamin oleh Allah. Makanya ketika kita ngikut pasti selamat dunia akhirat itu. Karena udah dijamin benernya. Kalau yang dicontoh-contoh kita sekarang di dunia ini orang-orang itu siapa yang jamin? Ya. Hanya kelihatan aja dari lahiriahnya kayaknya ini soleh banget. Padahal kadang-kadang juga nggak soleh kan. Nah, itu. Kita nih kalau udah pakai baju begini, pakai serban begini kayaknya soleh banget. Bener gak sih itu? Yang tahu kan kita. Tapi kalau Nabi sudah dijamin oleh Allah. Makanya tugasnya ngikut aja. Kenapa? Karena kalau benar-benar mencintai Nabi ya harus ngikut sama Nabi. Kalau nggak ngikut berarti itu bohong. Ya. Itu gambaran yang diberikan ya. Jadi katanya apa? Selama 10 tahun saja kata Anas bin Malik itu nggak pernah dia bilang ah. Artinya apa? Ya selalu baik saja. Maksud ini apa? Banyak nolaknya gitu. Enggak Nabi itu. Makanya selalu dirindukan itu oleh para sahabat-sahabat itu. Ya. Itu sangat dirindukan.
Jadi kalau kita mau jadi yang begitu ya sudah, nyontohnya ikutnya Nabi saja sudah itu, ya. Kemudian wal afina ninas itu. Dan kita kalau mau ya harus menjadi manusia yang mudah memaafkan orang lain. Nah ini ada kaitan akhlak penghuni surganya di sini. Tapi kalau dia rangkaian ayatnya, sebelum menjadi pemaaf itu, kamu pertama kata Allah harus bisa mengendalikan dirimu. Maksudnya apa? Tahan emosi yang ada dalam diri. Yang kalau bahasa Quran itu adalah wal kaziminal ghaiz. Bukan berarti rasa emosi nggak ada, bukan kesel tuh nggak ada, kesel mah tetap ada, tapi nggak keluar keselnya. Ditahan saja. Tapi kita kalau menahan kesel biasanya suka ngomong, nanti tensi naik. Benar nggak Pak? Itu dalil kita tuh. Kalau saya nahan kan ntar tensi naik. Ini alasan aja kalau kita mau ngambek sebenarnya. Ya kan? Iya gitu. Nah kalau sudah bisa menahan amarah, pasti tuh yang kedua mudah. Dia memaafkan orang. Nah ini jadi al-afu itu al-afina ninas. Dan kalau sudah kedua-duanya itu dilakukan, Allah sangat suka karena berarti orang ini melakukan kebajikan. Di mana letaknya? Gak marah, dia disakiti juga gak marah. Tetap dia marah. Berarti orang ini melakukan kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah sangat suka kalau kita berbuat kebaikan itu. Oh berarti kalau kita misalnya pengen masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, catatannya tadi itu besok kalau ada orang marah-marah sama kita nggak usah marah. Ya, jadi orang marahnya sama kita nggak usah marah. Nah selesai itu kita punya rezeki, itu orang yang marahin kita mau dikasih mah. Ini kan Bapak ini dimarahin orang, ya kan? Tadi katanya kalau pengen masuk surga seluas langit dan bumi, kita jangan jauh marah. Jangan marah gitu kan maksudnya. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki sama kita. Nah yang marahin kita tadi itu mau dikasih gak? Pak Jiburan mau ngasih? Tuh kalau dimasin mah ngasih. Pas giliran di rumah, tar dulu. Ya kan? Nah ini nih, coba nih. Kalau kita masih berpikir ke sana tadi itu, masih nggak mungkin tuh. Tapi kalau sudah balikan semuanya kepada Allah, berarti Allah menguji kita. Kita sadari itu, insya Allah. Itu rangkaiannya begitu. Tapi kalau di sini udah pada bisa ya kan? Kenapa? Karena bahasa orang sini mah solih semuanya. Ya. Nah tadi itu, sekarang kita mau maafin nih katanya apa? Kalau katanya apa? Dia menzolimi kamu. Sampai memukul kamu misalnya. Wa ya'khudhu amwalaka, dan merampas kekayaan kamu. Hal al-afdol, apakah yang utama adalah kita memaafkan orang itu atau tidak? Dia udah sakiti kita. Sesuatu yang punya kita diambil sama dia. Ini utamanya maafin dia apa enggak? Nanti surat Asy-Syura ayat 40 bisa dibaca tuh. Ya. Kalau orang itu memang jahat tuh, memang dia nakal begitu, baca aja surat Asy-Syura itu. Kenapa? Karena ketika kita orang baik, dia itu kita maafkan, memaafkan itu sifat yang terpuji. Tadi istimewa tuh. Wal afina ninas itu terpuji itu. Tapi ketika orang itu misalnya jahat, dia nakal, pokoknya macam-macam gitu, dan belum tentu kita maafkan itu akan merubah dirinya. Bisa saja dia menjadi lebih tidak baik lagi. Bukan hanya kepada kita, bisa juga kepada orang lain. Maka disitulah Allah bilang itu. Wa jaza'u sayatun misluha. Jadi balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan. Berarti nggak usah dimaafkan. Kalau di sini mah dilaporin begitu, ya kan? Nah, itu. Jadi al-abdul itu ya sudah. Ketika dia ambil harta kita, ya kita ambil lagi gitu. Ya ini disinilah kita harus lihat. Itu al-abdul antahuda haqqa biyadika li'anna Allah yaqul faman afa wa aslaha.
Jadi maaf dalam kondisi seperti itu katanya apa? Adalah bukan sesuatu yang bisa membawa kebajikan. Jadi kalau orang itu yang nggak benar itu, jadi kondisi itu bukan membawa kebajikan. Tapi kebajikan itu misalnya orang ini secara akhlak bagus, tapi karena nafsunya lebih pada satu lebih menguasai dirinya, akhirnya tiba-tiba dia berbuat jahat. Nah, kondisi seperti itu memaafkan adalah sifat yang terpuji. Itu menasehati itu, ya. Itu. Ini kalau kita lihat, jangan disamakan orang yang jahat sama orang yang benar tadi itu. Itu bahasanya paman apa waslaha itu. Nah, yang berkaitan dengan Anas tadi ini hanya cerminan dan gambaran bagaimana Rasulullah SAW ketika bicara tentang telapak tangannya sangat halus dan aromanya sangat wangi luar biasa. Ini semuanya dikaitkan dengan yang namanya rahmat Allah. Kalau kita buka surat Al-Imran 159 itu, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi semua itu karena rahmat Allah. Ya. Jadi karena Allah memberikan rahmat kepadamu, maksudnya di sinilah kepada Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya apa? Dia berlaku lemah lembut. Lemah lembutnya bukan hanya istilahnya hati, fisiknya juga. Gitu. Jadi tangannya kalau sama lembut, makanya orang itu sampai dalam hadis ini apa katanya? Manusia berlomba-lomba ingin mendapatkan keringat Rasulullah, ludahnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Ini nyari ludahnya Mbah Mbah apa? Wah, bau nggak usah ya. Iya kan ada, itu nggak boleh tuh. Tapi ke Rasulullah seperti itu tuh. Batasabakuna sampai orang berlomba-lomba kena istimewanya tadi itu, ya. Kenapa? Karena Allah nyatakan kalau kamu kasar, kamu keras, orang nggak akan ada di sekitar kamu. Gitu. Ya, karena itu katanya apa? Fa'fu anhum. Kalau mereka salah, maafin mereka. Tuh. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan buat mereka. Tuh. Nabi mah tetap begitu. Nih kalau ada orang udah usil banget sama kita, besok kita mau berdoa, ya Allah ampuni dosa dia. Begitu nggak? Jangan-jangan malah ya Allah turunkan siksaan buat orang itu ya Allah. Ya bukan begitu. Jadi kita dendam terus ya kan. Padahal apa aja Pak Buanhum. Wastaghfir lahum. Tuh. Nah kalau dalam persoalan kebersamaan wasawirhum bil amri itu. Ini kalau kita musyawarah ini, insya Allah Pak, mau ada terjadi pertemuan. Ini kita kenapa mudah terjadi perdebatan walaupun dalam hal agama. Misalnya kelompok ini pahamnya begini, kelompok ini pahamnya begini. Karena nggak mau duduk bareng, akhirnya apa? Ribut. Kalau mau musyawarah itu, jadi kesel yang ada di kepala taruh di rumah dulu. Jadi datang itu ke tempat musyawarah itu dengan dada yang lapang, siap menerima apapun. Insya Allah akan bertambah ilmu. Nah kemarin juga disinggung tuh masalah ilmunya itu. Tapi ingat ilmunya harus dikawal akidahnya. Karena kalau sebatas berhenti di ilmu tidak dikawal dengan akidah ini berbahaya. Karena penipuan juga pasti pakai ilmu nggak? Nipu pakai ilmu nggak nipu? Oh iya, iya kan? Berarti ini loss dari akidah. Berarti ilmunya tidak dikawal oleh agama. Iya kan? Jadi kan kita disuruh percaya tadi kepada Nabi harus dasari imannya dulu. Bagaimana bisa beriman dengan baik kalau tidak ada ilmunya kan gitu. Nah karena ilmunya ada dengan iman yang kuat insya Allah sampai tujuan dengan benar. Tapi kalau keimanannya tidak ada, ilmunya ada, ya nipu juga pakai ilmu. Itu. Akhirnya kejahatan. Makanya kenapa? Wahyu pertama itu tidak perintah sholat, tidak perintah puasa, tidak perintah haji, tapi ikro ya, bismi rabbika. Kita disuruh baca dulu, suruh belajar dulu, tapi ingat harus bismi rabbika karena Tuhanmu. Kenapa? Nanti kalau udah pinter, ilmu kamu dikawal oleh akidah yang kuat. Nah sudah ilmunya tinggi, ya kan gitu, akidahnya bagus. Terus ayat berikutnya tentang manusia diciptakan dari apa?
Khalaqal insana min alaq. Itu kan terus kita baca, oh berarti yang ketiga bicara ahlakul karimah. Ternyata manusia semuanya sama nggak? Sama, diciptakan dari bahan ya. Kalau sudah sama-sama berpikirnya manusia semua sama, sombongnya muncul nggak? Enggak, orang sama semua ya kan. Cuman yang satu diuji begini, yang satu diuji begitu. Nggak sama diujinya oleh Allah gitu. Nggak usah jauh-jauh, sekeluarga aja lah misalnya. Anak 3. Yang satu jadi ini, yang satu ini, yang satu cuma begini. Ini diuji aja nih. Ya. Walaupun perjuangan udah besar, tapi Allah nakdirkannya begini itu. Allah uji dia. Ada yang satu diuji kemudahan dalam masalah materi, yang satu diuji dengan kesulitan secara materi. Nah, sampai sejauh mana keimanan dia kepada Allah. Tadi kalau dia sudah ridho, tadi itu akhlaknya kepada Allah, oh dia yakin ini yang terbaik menurut Allah. Ya, sampai-sampai apa Nabi itu, bahkan Nabi ya, ini mah Nabi nih. Bapak rasanya nggak mungkin pengen ini tuh. Doa Nabi itu salah satunya apa? Dia hidup itu minta miskin, mati juga minta miskin. Itu doa Nabi, Pak. Bapak mau baca nggak? Mau ngapalin doa ini nggak? Kalau Bapak mau ngapalin, saya baca doanya. Bapak mau ngapalin doa ini nggak? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasirni yaumal qiyamah fi jumratil masakin. Hafal gak? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Tapi kalau nomor 3 Bapak pengen. Kenapa? Karena kata Allah, ya Allah nanti kumpulkan aku hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ya, mau nggak tuh? Kalau nomor 1 nggak pilihan ya kan? Ya takutlah hidup miskin begitu ya kan? Pas giliran, ya Allah kumpulkan aku padakan bersama orang-orang miskin. Pengen nggak kita? Iya, ini luar biasa itu. Ya, jadi kalau kita lihat itu, kalau baca nanti hadisnya itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Hadis yang 550 ya. Kalau di dalam ayat Qur'annya itu surat Ali Imran 159 ya. Fa iza azamta, akhirnya adalah fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau sudah punya tekad yang kuat itu, maka berserahlah kepada Allah. Jadi kalau udah pengen begini, sudah serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kita. Ya. Jadi kalau sudah ikhtiar, baru pasrah kepada Allah. Jangan belum apa-apa udah pasrah tapi ikhtiar enggak. Di zaman Nabi ada. Jadi sahabat itu datang menemui Rasulullah, udah ontanya ditinggal di luar, dia ngadep Rasul. Kata Rasul, pakai apa ke sini? Onta ya Rasul. Mana ontamu? Di luar. Udah diikat belum? Ah, belum. Ikat dulu. Itu makanya di sini ya bukan begini, pokoknya karena mau ke masjid udah jelas bawa apa gitu tinggalin aja, ya enggak, ya ada ikhtiarnya dulu. Nah setelah kita sudah ikhtiar, sudah berusaha begini, baru serahkan kepada Allah, ya kan? Tapi alhamdulillah Bapak mah ikhtiarnya udah bagus ya kan, kunci sini itu baru pasrah kepada Allah. Jangan main tinggalin aja, aku titip sama Allah, nggak begitu. Nah itu. Jadi kalau sudah punya tekad yang kuat itu, berserahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak. Ya mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan apa yang kemarin kita adakan harus kita ambil pelajaran ya. Pelajaran, oh ternyata bagaimana kagungan Rasulullah SAW itu. Berarti kalau kita menjauh udah nggak akan salah lagi gitu. Ini harus kita buktikan. Jadi kalau kita sudah benar mengakui dan kita mencintai, kita buktikan. Insya Allah kita selamat. Kenapa? Karena yang menjamin bukan kita, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, kalau kita sudah benar-benar ikut pasti selamat. Itu saya